pagi semuanya. Kembali kita bertemu kembali dalam ibadah online GPPS Neo Banjarmasin. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian mengatakan, Dialah segalanya, Dia bagiku, karena Dia adalah Tuhan yang terbaik buat kita. Yang mengatakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Ku
Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban, kekuatan dan pelita bagi setiap hati kita. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Kami boleh membaca, merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, mengajar kami dan menerangi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya hikmat-Mu, kuasa-Mu, pengurapan-Mu telah turun atas kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan dan juga anak-anak-Mu yang mendengarkannya, sehingga firman ini benar-benar menjadi rema yang akan terus membawa kami lebih mengasihi dan mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan membaca satu ayat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita akan baca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dari ayat pembacaan ini saya berikan tema, yaitu ketenangan hati yang menghasilkan doa yang tulus. Bapak Ibu Saudara, bisa tidaknya kita masuk dalam hadirat Tuhan pada saat kita berdoa tergantung sikap hati kita, tergantung komitmen atau penguasaan diri kita, supaya kita bisa menjadi tenang. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Di sini dikatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan lebih berharga. Maksudnya jika kita dapat tenang, menguasai diri kita, maka kita akan menikmati kuasa Tuhan di setiap doa-doa kita. Artinya jangan bimbang atau gusar, supaya kita memperoleh apa yang kita doakan seperti yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, jangan gusar. Tenang, tulus. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang mendua hati, orang yang gusar, orang yang tidak bisa tenang dalam hidupnya tidak akan mungkin bisa datang kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan gusar, supaya kita memperoleh apa yang kita doakan. Sebab orang yang bimbang, yang tidak fokus, dikatakan Yakobus tadi tidak dapat memperoleh apa-apa daripada Tuhan. Sama halnya seperti yang dikatakan pengkhotbah tadi, menjaring angin. Kita melakukan sesuatu tanpa ketulusan, tanpa ketenangan, tanpa iman. Itu sama halnya dengan menjaring angin. Seperti yang dikatakan Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Yakobus 5:16 bagian B-nya saja, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan,
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jelas di sini katakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang. Di dalam ketenangan, di dalam kita menguasai diri, kita bisa menghampiri hadirat Tuhan. Kita bisa berdoa, berbicara hati ke hati dengan Tuhan. Sehingga ketika hati Tuhan ada di dalam hati kita, dan hati kita terikat, fokus, berada dalam hadirat Tuhan, maka kuasa doa itu akan menjadi nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini hampir semua orang merasa gelisah, takut, khawatir, sehingga sulit untuk berdoa karena serasa di mana-mana ada maut. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi, 1 Petrus 4 ayat 7, segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hal ini sangat penting supaya kita dapat bertahan. Tenang dan menguasai diri. Tidak fokus kepada dunia, tetapi kita tenang, percaya penuh kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang ada akan lenyap, akan berlalu. Tetapi hanya satu yang akan tetap bertahan, yaitu janji Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan. Kuasa nama Tuhan tidak akan pernah berubah seperti yang dikatakan Ibrani. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa nama Tuhan dan kuasa janji firman-Nya akan kekal sampai selama-lamanya. Seperti yang dikatakan Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firman Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah berlalu. Langit dan bumi dan segala isinya akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan, tetapi firman Tuhan, tetapi janji Tuhan tidak akan pernah berlalu, tetapi kekal sampai selama-lamanya. Artinya ketika kita percaya dan berpegang kepada janji Tuhan, maka hati kita akan menjadi tenang. Dan kita bisa berdoa, kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Sehingga sekali lagi saya katakan, kuasa doa itu akan kita nikmati dan nyata dalam kehidupan kita. Ketidaktenangan terjadi oleh yang pertama, keinginan daging yang selalu membuat kita sibuk, yang selalu membuat kita tidak tenang, membuat kita takut, membuat kita khawatir, sibuk. Itu adalah keinginan daging. Sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa. Tetapi jika kita menenangkan hati dan menguasai diri, kita mengambil kendali, kita serahkan kendali hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan bisa tenang untuk kita bisa berdoa. Percaya penuh kepada Tuhan. Matius 14 ayat 26. Ini adalah contoh murid-murid. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tapi ketika kita melihat dan fokus kepada masalah, kepada keadaan dunia, maka kita akan gelisah, maka kita akan takut. Ketika kita fokus memikirkan, melihat situasi di sekeliling kita, seperti yang terjadi dalam kehidupan Petrus di dalam ayat 28 ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-30 ini. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takut
takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Jadi kegelisahan itu terjadi ketika kita fokus kepada diri kita, kepada masalah yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika kita fokus melihat ke arah Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan berkata, jangan takut, tenanglah. Karena kita melihat Dia, Yesus ada bersama dengan kita. Tetapi ketika kita fokus kepada daging kita, kepada diri kita, kepada dunia, kepada di sekeliling, apa yang terjadi di sekitar kita, kita akan mulai gelisah, kita mulai akan takut, kita tidak ada lagi ketenangan sehingga kita tidak bisa berdoa. Tetapi ketika kita bisa menguasai diri, kita bisa tenang, maka kita bisa berdoa dan berbicara hati ke hati dengan Tuhan. Kita bisa mengutarakan segala apa yang terjadi dan apa yang ada di dalam hati kita. Tidak fokus kepada persoalan, tapi fokus kepada Tuhan. Membuat kita tenang dan membuat kita mampu datang kepada Tuhan. Dan kalau kita fokus kepada masalah kita pun akan menjadi trauma. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Thomas. Ketika Thomas menyaksikan, melihat betapa ngeri, betapa luar biasanya sakitnya ketika dia menyaksikan kematian Tuhan. Sehingga dia menjadi trauma, dan traumanya itu membuat dia kurang percaya. Walaupun janji Tuhan sudah digenapi dalam kehidupannya, walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah ada di depannya, sudah ada di hadapannya, ingin berbicara dengan dia, tapi dia ragu, dia takut. Karena trauma yang masih tersimpan di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14:19 dikatakan. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Trauma yang masih tersimpan di dalam hatinya, kesulitan, masalah yang masih diingat, yang masih direnungkan, membuat dia kurang percaya sekalipun Tuhan ada di hadapannya, sekalipun janji Tuhan sudah tergenapi. Tapi ketidakpercayaan menghalangi dia menikmati kuasa kehadiran Tuhan dalam persekutuan. Bapak, Ibu, Saudara, semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua kegelisahan, semua trauma-trauma yang mengakibatkan kita terhalang untuk datang kepada Tuhan, mari kita tinggalkan semuanya itu dengan percaya, berharap penuh kepada Allah. Seperti yang Mazmur 42 ayat 5 dan 11 katakan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-11. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Fokus, percaya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, membuat hati kita tenang, membuat kita bisa mengalami, melihat bahwa Tuhan selalu ada, melihat dan merasakan bahwa janji Tuhan benar-benar tergenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi, bagaimana kita bisa membuat hati kita tenang, bisa menguasai diri kita. Yang pertama tadi, berharap dan percaya penuh kepada Tuhan. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan tertekan oleh trauma-trauma, oleh masalah-masalah, oleh keadaan dunia yang sedang saat ini membuat kita ketakutan. Tetapi berharap, percaya, yakin bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan. Seperti yang kita sudah baca ini. Di dalam Mazmur 43 ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur berulang-ulang kali berkata, jangan khawatir, jangan gelisah, berharap dan percaya saja kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Itu akan membuat hati kita tenang.
Itu akan bisa membuat kita dapat menguasai diri kita. Karena kita yakin janji Tuhan itu ya dan amin. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Yang berikutnya adalah menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Dan yakin bahwa Dia Tuhan memelihara kehidupan kita. Hal ini akan membuat kita tenang. Hal ini akan membuat kita yakin bahwa kita tidak sendiri. Bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Dan di dalam Efesus 3 ayat 12-13. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada Tuhan. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Jangan pernah kita fokus dan melihat kesesakan demi kesesakan, persoalan demi persoalan yang terjadi dalam diri kita, dalam diri orang-orang yang kita kasihi, dalam diri bangsa, dalam diri anak-anak Tuhan atau imam-imam Tuhan yang mengalami persoalan atau kesulitan. Tetapi mari kita melihat bahwa di balik kesulitan, di balik ujian, pasti ada jawaban dan jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa Tuhan telah memberikan jalan keluar di dalam setiap ujian yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita ada dalam Tuhan. Bahwa jawaban seruan doa-doa dan semua kekuatan dan pengharapan hidup kita hanya ada dalam Tuhan. Maka itu akan membuat kita tenang. Maka itu akan membuat kita dapat menguasai diri dan datang kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah memberi diri kita dikuasai, diambil alih atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan terus menerangi dan memberikan, mengajar kita. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka Allah akan berkuasa dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah, orang yang lahir dari Allah dipenuhi oleh Roh Allah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, bahwa Roh-Nya ada dalam hidup kita, memimpin kita, menguasai kita, maka Roh itu akan terus meluruskan dan membimbing kita, memberikan kita kekuatan dan pemahaman bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itu adalah janji Tuhan yang tidak pernah bisa digagalkan oleh kuasa apapun dan siapapun. Sekali Roh Tuhan memenuhi dan menguasai, mengambil alih seluruh hidup kita, maka Roh itu akan terus mengarahkan pikiran kita dan membuat kita tenang, dapat menguasai diri kita dan fokus kepada Tuhan. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya dan bahwa Yesus anak Allah? Hanya orang yang percaya kepada Yesus, hanya orang yang dipenuhi dan diambil alih Roh Allah yang bisa tenang karena dia yakin bahwa semua janji Tuhan ya dan amin. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kasih menghasilkan damai, ketertiban menghasilkan penguasaan diri untuk tenang. Dan Tuhan memberikan itu kepada orang-orang yang berserah dan percaya kepada Tuhan. Ayat yang terakhir di dalam Yesaya 30 ayat 15 dan Matius 14 ayat 27b. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetap teguh, tenang dan percaya kepada Tuhan.
dalam tinggal tenang, dalam bertobat dan diam dalam hadirat Tuhan, kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, seperti yang di Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut, tenanglah, kuasai diri, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri supaya kita bisa tenang dan berdoa di hadirat Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan juga katakan tadi, kesudahan segala sesuatu, bumi, langit, dan segala semuanya akan berlalu. Tetapi perkataan Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, semangat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, kita pulang bersama. Dan kita nikmati persekutuan dengan Bapa di surga. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.